Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 26 Mei 2025. Informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda semua. Di sore hari ini jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Luwu periksa kesehatan hewan kurban. Kemudian ada juga kebutuhan sapi yang mencapai 2.700 ekor. Untuk mendengar informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Pio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Soki dapat Anda sampaikan dan juga gambarkan kepada kita semua seperti apa kemudian proses pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan kurban khususnya di Kabupaten Luwu? Ya, sejak tadi pagi, Senin 26 Mei 2025, tim dari bidang peternakan dan Keswan, Dinas Pertanian Luwu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di sejumlah lokasi peternakan yang ada di Kabupaten Luwu. Dari pantauan kami di Desa Babang, Kecamatan Larempong Selatan, di lokasi milik Haji Hanudin, terdapat sekitar 75 ekor sapi uh, yang akan siap dikorbankan. Jadi setelah pemeriksaan tadi tidak ditemukan penyakit-penyakit yang terjangkit pada sapi milik Bapak Hanudin tersebut, begitu rekan Pio. Baik, rekan Sauki dapat disampaikan juga kemudian bagaimana gambaran prosesi pemeriksaan hewan kurban tersebut, apakah kemudian melibatkan uji laboratorium atau mungkin hanya sekedar pemeriksaan visual saja? Ya, tadi termasuk sebenarnya selain pengecekan kesehatan juga pengecekan uh, usia dari hewan ternak tersebut, termasuk pemeriksaan gigi sapi untuk mengetahui apakah sapi tersebut sudah melebihi umur 2 tahun sebagai syarat untuk menjadi hewan kurban. Selain itu juga pemeriksaan lain dilakukan oleh uh, tim peternakan dan Keswan Dinas Pertanian Luwu bersama dengan dokter hewan, termasuk salah satu yang paling dilihat adalah apakah hewan tersebut tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku yang selama ini juga masih banyak ditemukan oleh peternak-peternak yang ada di Kabupaten Luwu. Begitu rekan Bio. Total ada berapa lokasi kemudian yang menjadi lokasi pantauan? Ya, hari ini tim dari Dinas Pertanian itu menyasar di area selatan di Kabupaten Luwu, mungkin sekitar 4 atau 5 peternakan yang ada. Nah, jadi ditargetkan berlangsung selama 3 hari, kemudian nanti akan dilakukan hasil pemantauan kesehatan tersebut dan dilaporkan kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Luwu, gitu rekan. Iya, rekan Sauki tadi juga sempat disebutkan salah satu peternak kemudian yang dikunjungi pada hari ini adalah seorang yang memiliki total 75 ekor sapi. Nah, kemudian adakah informasi yang dapat disampaikan kepada kami mengenai bagaimana kemudian ia memiliki standar atau menerapkan standar pemeliharaan dari masing-masing ternak tersebut? Ya, dari konfirmasi kami ke peternak yang kami temui tadi, kalau sapi yang digembalakan ini atau yang akan dijual untuk menjadi hewan kurban ini merupakan sapi jenis sapi Bali dan didapatkan dari Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. Jadi peternak ini membeli sekitar 3 bulan sebelum menjelang Idul Adha untuk dilakukan penggemukan dan akhirnya nanti dijual. Dan setelah kami tanyakan tadi, harga sapi itu dibanderol paling rendah 12 juta dan paling mahal itu sekitar 25 juta. Naik sampai 1,5 juta dari tahun lalu, begitu kan, Bio? Oke, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan rekan Sauki, lantas mungkin adakah perbedaan kemudian mengenai penjualan di tahun ini dengan di tahun sebelumnya dan kemudian apa yang menjadi penyebab jika ada penurunan mungkin? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang terjadi penurunan dibanding tahun lalu, khususnya dari lokasi peternak yang kami datangi, bahkan di tahun lalu Bapak Anudin ini menyetok hampir 100 sapi dan hanya misalkan 2 ekor sapi lagi yang tidak laku. Sedangkan di tahun ini dari 75 sapi yang Bapak di stok sampai 2 minggu menjelang Idul Adha,
itu baru 50 sapi yang terjual. Tetapi memang sebenarnya dari peternak yang informasi yang kami dapatkan dari peternak, kondisi ini memang sering terjadi nanti mendekati hari Idul Adha, baru penjualan perlahan meningkat karena masih menunggu daftar yang akan melakukan kurban. Jadi biasanya di setiap masjid atau di setiap kelompok ada sekitar 7 orang yang patungan untuk melakukan kurban, khususnya untuk 1 ekor sapi begitu kan. Ya. Ya, baik. Rekan Sauki, kebutuhan di Kabupaten Luwu sendiri ini mencapai 2.700 untuk hewan kurbannya. Nah, dapat disampaikan juga asalnya dari mana saja, apakah khusus di peternak lokal saja atau mendatangkan dari luar Kabupaten Luwu? Ya, untuk saat ini belum ada informasi resmi terkait hewan ternak, stok hewan ternak yang ada di Kabupaten Luwu. Namun memang seringkali setelah kami konfirmasi, hewan ternak itu, para peternak itu banyak juga mengambil hewan ternak dari daerah Kabupaten Wajo dan Bone. Khususnya untuk tahun ini diperkirakan stok yang harus dibutuhkan itu sekitar 2.700 sapi dan 300 ekor kambing untuk Idul Adha tahun 2025 ini. Gitu kan, Pia? Iya, baik. Berarti adakah mungkin perbedaan dengan data di tahun sebelumnya dengan di tahun ini? Ya, ada perbedaan dan ada peningkatan untuk stok keterbutuhan untuk hewan kurban menjelang Idul Adha ini, begitu kan, Pia? Oke, baik, iya. Kemudian rekan Sauki tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada kemudian penurunan dari segi penjualan. Nah, dari respon masyarakat atau pembeli terkait hal ini seperti apa yang Anda dapatkan? Ya, untuk saat ini kami belum melakukan konfirmasi kepada warga terkait harga hewan kurban khususnya di pasaran. Namun untuk saat ini dari pantauan kami di beberapa masjid khususnya di Kota Pelopa sudah dilakukan list daftar untuk melakukan penyembelihan hewan kurban dan terpantau sudah hampir ada 3 kelompok yang terisi penuh, sekitar 7 orang yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban di Idul Adha nanti. Gitu kan, Pia. Dari dinas terkait, rekan Sauki ada informasi mengenai sertifikasi hewan kurban yang akan dikurbankan nanti. Bagaimana kemudian informasi yang bisa disampaikan kepada kami? Ya, untuk sertifikasi belum kami dapatkan apakah nanti dalam bentuk luaran, dalam bentuk pemeriksaan ini akan dilakukan sertifikasi. Namun tadi penyampaian dari dinas pertanian, terusnya di bidang peternakan itu memang akan ada pelaporan nanti di hari ketiga. Di situ akan ada rincian mengenai stok hewan kurban, persediaan hewan kurban yang ada di Kabupaten Luwu. Begitu juga dengan bagaimana kesehatannya. Tadi juga sebenarnya dari peternak kami dapati memang sebelum ini pernah ada kasus hewan ternak yang terjangkit PMK, namun uh, itu sudah ditanggulangi sebelumnya. Jadi sebelum digabung dengan hewan-hewan yang lain, ketika dibeli dari daerah Boni atau Wajo, peternak ini melakukan karantina dulu sekitar 1 bulan untuk melihat kondisi kesehatan sapinya sebelum digabung dengan hewan ternak yang sudah ada di tempatnya, begitu kan, Pia? Baik, rekan Sauki terakhir mungkin untuk kegiatan cek kesehatan hewan kurban di Kabupaten Luwu sendiri akan berlangsung selama 3 hari dan melibatkan siapa saja selama 3 hari ini? Dari pantauan kami tadi ada dari bidang peternakan di Dinas Pertanian, kemudian ada 1 orang dokter hewan yang mendampingi untuk proses pemeriksaan kesehatan hewan ini. Begitu kan, Pia? Oke, baik. Terima kasih rekan Sauki. Kami menunggu update terbaru mengenai cek kesehatan dan juga informasi lainnya yang akan dilaporkan dari Kabupaten Luwu. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala Bidang Peternakan dan Keswan atas nama Alimus serta peternak atas nama Haji Hanudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dua pasang ganti gigi. Rajin nih kasih gigi. Bisa Ji. Baca-baca aja.
Baca-baca aja depan. Bahasa juga ini. Itu jangan oh Tanda-tanda itu. halo Ini satu ini. Kasih pagi-pagi. Rumahnya kasih jangan nih, dia emas. Kuman antivirus. Nanti kalau habis, terkasih saja. Kalau nggak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. 4 tahun kita saja. Rajin nih kasih kayak gigi. Bisa Ji. Kayak kue. Habis apa juga? Baca-baca aja. Baca-baca aja depan. Bahasa juga ini. Itu jangan oh Tanda-tanda itu. halo Ini satu ini. Kasih pagi-pagi. rumahnya kasih jangan nih, dia emas. Kuman antivirus. Nanti kalau habis, terkasih saja. Kalau nggak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. 4 tahun kita saja. Rajin nih kasih kayak gigi. Bisa Ji. Kayak kue. Habis apa juga? Baca-baca aja. Baca-baca aja depan. Bahasa juga ini. Itu jangan oh Tanda-tanda itu. halo Ini satu ini. Kasih pagi-pagi. rumahnya kasih jangan nih, dia emas. Kuman antivirus. Nanti kalau habis, terkasih saja. Kalau nggak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. 4 tahun kita saja. Rajin nih kasih kayak gigi. Bisa Ji. Kayak kue. Habis apa juga? Baca-baca aja. Baca-baca aja depan.
bahasa juga ini. Itu jangan, itu jangan. Oh. Tanda-tanda itu. Halo. Nah, Rajin juga sikat gigi. bisa Ji. Bikin kue. Sabu-sabu juga. Baca-baca juga. Baca-baca juga Pak. Bahasa juga ini. Itu jangan, itu jangan. Oh. Tanda-tanda itu. Halo. Ewannya kasih jangan nih, buat emas. Kuman antivirus. Nanti kalau habis, terkesi saja. Kalau nggak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. 4 tahun kita saja. Rajin juga sikat gigi. Bisa Ji. Bikin kue. Sabu-sabu juga. Baca-baca juga. Baca-baca juga Pak. Bahasa juga ini. Itu jangan, itu jangan. Oh. Tanda-tanda itu. Halo. Yasin pagi-pagi. Ewannya kasih jangan nih, buat emas. Kuman antivirus. Nanti kalau habis, terkesi saja. Kalau nggak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. 4 tahun kita saja. Rajin juga sikat gigi. Bisa Ji. Bikin kue. Sabu-sabu juga. Baca-baca juga. Baca-baca juga Pak. Bahasa juga ini. Itu jangan, itu jangan. Oh. Tanda-tanda itu. Halo.
Langsung pagi. Hewannya kasih ke dia emas. Kuman antivirus. Nah, nanti kalau habis kasih saja. Kalau masak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. Tahu. Rajin nih kasih gigi. Bisa Ji. Bikin kue. Sabi juga. Baca-baca juga. Baca-baca juga Pak. Bahasa juga ini. Itu jangan, itu jangan. Oh. Tanda-tanda itu. Halo. Langsung pagi. Hewannya kasih ke dia emas. Kuman antivirus. Nah, nanti kalau habis kasih saja. Kalau masak dua pasang. Dua pasang ganti gigi. Tahu. Rajin nih kasih gigi. Bisa Ji. Bikin kue. Sabi juga. Baca-baca juga. Baca-baca juga Pak. Bahasa juga ini. Lebaran dulu ada ini sudah berapa sapi yang laku Pak Haji di tempat? Dari 50-an Mina. 50-an. Iya. Apa ada peningkatan Pak Haji dibanding tahun lalu? Agak menurun ini tahun. Tahun lalu terjual berapa Pak Haji biasanya? Ada 100. 100. Yang ada di tempat ini jenis sapi apa Pak Haji? Bali. Sapi Bali. Bali dada dan yang lain. Satu ekor sapi berapa harganya Pak Haji? Mulai harga di sini harga 12 sampai 25. 12 atau 20? Iya. Naik dibanding tahun lalu atau seperti apa? Naik. Tahun lalu berapa? Tahun kemarin itu naik 1 juta ini tahun. Yang 1 juta. Iya, 1 juta sampai 1,5 per ekor. Iya. Artinya tahun ini masih menurun Pak Haji untuk penjualan. Bisa dijelaskan agenda pemeriksaan hari ini seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Kami dari Dinas Pertanian, khususnya bidang peternakan, hari ini sampai dengan 3 hari ke depan ini melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pemantauan hewan kurban untuk wilayah Kabupaten Luwu. Adapun yang kami lakukan pemeriksaan yaitu terkait dengan kesehatan sapi, khususnya penyakit PHMS, penyakit hewan menular strategis, terutama penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit LSD, Brucella, dan sebagainya. Di kondisi peternak di Babang ini Pak, bagaimana kondisi kesehatan hewannya Pak? Yang di kandangnya Pak Haji Hanuddin ini alhamdulillah sapinya sehat-sehat semua. Ya, mudah-mudahan di kandang lainnya juga demikian halnya. Ya. Rencananya pemeriksaan ini akan berlangsung berapa hari Pak? Kita akan langsungkan selama 3 hari, mulai hari Senin ini sampai hari Rabu ke depan. Ya. Nanti hasilnya seperti apa Pak untuk pengecekan kesehatan hewan nanti? Ya, setelah kami melakukan pemeriksaan dan pemantauan selama 3 hari ini, nanti kita akan lakukan pemantauan yang istilahnya pendataan Ya. untuk dilaporkan ke pusat. Stok hewan ternak menjelang Idul Adha ini sudah berapa Pak? Stok hewan ternak untuk Kabupaten Luwu itu kita butuh sekitar 2.700 ekor sapi. Kemudian kambing itu kita butuh sekitar 300 ekor.
Dan untuk kerbau biasanya kita butuh sekitar 10 sampai 20 ekor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.